Al-Diansah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Saya Arfan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana wa sa'a sabila. Saya Arfan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Sakti. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Saya David. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Bama. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Saya Diandra. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan. Saya Diandra. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Dan suatu jalan yang buruk. Ya, anak perempuan mampir. Al-Isra ayat 32. 1. Mari kita untuk saja bismillah. 2. Larangan mendekati zina agar tidak terjerumus perzinaan. 3. Perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk. 4. Larangan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Hadis riwayat Bukhari menjelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa orang beriman tidak akan melakukan perbuatan zina, meminum khamar, dan perbuatan zina termasuk dalam pergaulan bebas. Cara menjauhi dari perbuatan terlarang tersebut adalah dengan cara memegang teguh keimanan, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangannya. Pengertian pergaulan bebas. Secara bahasa, pergaulan bebas terdiri dari dua kata, yaitu pergaulan dan bebas. Pergaulan adalah proses interaksi antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan bebas adalah terlepas dari aturan, norma, dan kewajiban. Secara istilah, pergaulan bebas adalah bentuk perilaku penyimpangan yang melewati batas aturan dan kewajiban. Jadi pergaulan bebas itu mengabur-aburkan uang, perbuatan yang dilakukan tanpa memberikan benar atau salah menurut agama, perbuatan yang huru hara dengan memabukkan dan narkoba, perbuatan yang memperlihatkan aurat antara lawan jenis. Contoh pergaulan bebas: 1. Seks bebas. 2. Mengonsumsi narkoba. 3. Pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas: dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga, ketidakpedulian lingkungan terhadap terjadinya kemaksiatan, tidak memahami dan bahaya pergaulan bebas. Udah jangan nontek mulu. Akibat pergaulan bebas bagi diri sendiri, mengucapkan orang tua,
tanpa mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, bertambah dosa, dan malas beribadah. Bagi keluarga, mengecewakan orang tua, mengundang perasaan kecewa dan gagal, dan memiliki investasi akhirat. Bagi masyarakat, merupakan pelanggaran norma dan masyarakat munculnya kriminalitas yang fiktif yang mengganggu masyarakat. Cara mengatasi pergaulan bebas untuk meningkatkan iman, memberikan penyuluhan terhadap gaya pergaulan bebas, memberikan penyuluhan kepada orang tua akan pentingnya kontrol keluarga terhadap pergaulan anak, mengikuti pengajian, berteman dengan orang-orang yang baik akhlaknya, mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, dan juga memberikan sanksi kepada para pelaku pergaulan bebas. Hikmah menghindari pergaulan bebas: 1. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 4. Terhindar dari dampak buruk yang melanggar norma agama dan kemasyarakatan. 5. Dapat menggapai cita-cita di masa depan. Isi kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat tegas dalam menghukum pelaku perbuatan zina. Yang kedua, menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi seorang yang melakukan perbuatan zina goir musar, yaitu 100 kali dicambuk dan diasingkan. Sedangkan hukuman bagi pelaku zina musar yaitu dirajam. Yang ketiga, menurut Buya Hamka, hukuman bagi pelaku perbuatan zina harus dilakukan. Yang keempat, dalam pelaksanaan hukuman zina harus disaksikan minimal 4 orang. Isi kandungan hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan zina dapat menghilangkan keimanan dari diri seorang yang beriman. Hal tersebut dikarenakan perbuatan zina termasuk dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada hikmah menjauhi perbuatan zina. Hikmah menjauhi perbuatan zina yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW karena telah mematuhi perintahnya. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang keempat, dapat menjaga kesucian, martabat diri dan keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh zina. Yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Saya akan membacakan materi pengertian dan akibat dari zina. Pengertian zina. Suaranya kedengaran. Pengertian zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Ciri-cirinya ada 2. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Hukumannya akan dirajam dengan mengubur tubuh pezina setengah badan dan dilempari batu hingga meninggal. Dan yang kedua ada zina ghairu muhsan. Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, masih perjaka atau gadis. Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Akibat dari perbuatan zina adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum bertaubat dan melaksanakan hukuman, menghancurkan masa depan anak, menghancurkan keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan oleh lebih dari satu laki-laki akan mengaburkan nasab, akan mendorong dilakukannya perbuatan dosa lainnya, menimbulkan berbagai penyakit kelamin, terjerat hukuman rajam hingga meninggal atau dicambuk 100 kali dan diasingkan, mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat,
dan anak hasil zina keturunannya tidak nasab anak hasil zina tidak jelas sehingga anak hasil zina tidak akan mendapat warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Rafiza. Saya akan menjelaskan pengertian mabah. Pemahaman sufi mencintai Allah, mencintai Allah Subhanahu wa taala atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus melawan sifat membenci kepadanya. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengabdi kepadanya dan tidak akan pernah mengabdi kepada selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Rafiza. Saya akan menjelaskan tentang pengertian khauf. Pengertian khauf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia: takut. A. Merasa gentar negeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. 2. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan takut yang ada di dalam diri seorang akan adanya siksa dan membuat bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya. 3. Abu Hafs Umar bin Maslamah Al-Haddad An-Naisaburi mengatakan khauf adalah pelita hati yang dengannya seseorang dapat melihat adanya kebaikan dan keburukan. Setiap orang yang kamu takuti, kamu akan lari darinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu lari mendekatinya, sehingga orang yang takut kepada Tuhannya akan lari mendekatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hasil setelah berusaha secara bersungguh-sungguh dan berdoa khusyuk. Cara bertawakal: 1. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Melakukan segala sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Merasa cukup karena atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Saya Rifki, contoh raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan nun adalah contoh raja kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam hanya berhak kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatannya. Penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan raja kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan para pelajar adalah ketika lulus dari SMA. Pada jitu kita hanya perlu berikhtiar dan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh khauf: salat 5 waktu dengan tepat waktu, tidak lalai dan tidak bermalas-malasan. Penerapan khauf: salah satu penerapan khauf bagi siswa adalah mengerjakan ujian dengan kepercayaan diri dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keridhaan atas kejujuran yang kita lakukan. Contoh khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, optimis dalam hidup dan tidak pernah berputus asa. Yang kedua, dinamis dalam hidup. Yang ketiga, berpikir kritis untuk masa depan. Yang keempat, tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dan yang terakhir, berbuat baik dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri seorang bertawakal: apabila ia mengalami kegagalan, ia bersabar; apabila ia mengalami kesuksesan, ia bersyukur; tidak bersikap sombong, lalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala; tenang menghadapi sesuatu yang terjadi. Manfaat seorang bertawakal: memperkuat keimanan, melatih kemandirian, memperoleh kehidupan dunia dan akhirat, mudah beradaptasi dengan berbagai masalah, pantang menyerah, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh memperkuat hati dan jauh dari godaan setan. D. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh
Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan sehari-hari adalah saat kita dalam keadaan sakit. Dalam keadaan tersebut kita harus berusaha untuk mengobati sakitnya dan memohon atas kesembuhan, adalah itu bertawakal kepada Allah. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan setiap aktivitas dengan cara melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepada segala hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja, pengertian sifat roja. Roja artinya berharap. Roja adalah berharap mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian: mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti siap untuk menjadi hambanya serta sering menyebutnya melalui zikir dan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangannya. Cara mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: selalu memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini kasih sayang dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu takut berpaling dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri seseorang tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: akhlak dan perilakunya makin menenteramkan orang banyak. Lisannya tidak pernah berkata kasar gunting dan selalu berkata baik. Penglihatannya selalu dijaga, makanan dan minumannya yang selalu halal. Kaki, tangan, dan pikirannya hanya digunakan untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan manfaat khauf. Manfaat khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: menjadikan hati merasa tentram dan tenang. Nafsu dan keinginan terhadap dunia makin terkikis dan terkendali. Mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati jauh dari kedengkian, memperoleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalil tentang larangan sikap marah gadab. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidal ladzina yamliku nafsahu indahul ghadab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang kuat itu bukan karena jago gulat, tapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya kala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalil tentang larangan sikap marah gadab. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzuqunnaka minasyaitani nuzgu fasa'izu billahi innahu sami'un alim. Artinya, dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang menghindari sikap marah ghadab. Dalil tentang larangan sikap marah ghadab. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajululan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam audin qala la taghadaba urun dan dumira arra'a qala la taghadan ba. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, jangan engkau mudah marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menghadapi marah ghadab, pengertian suatu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap satu keadaan. Sebab-sebab seorang marah ghadab
Yang pertama ada depresi, yang kedua rasa cemas atau rasa cemas berlebihan atau OCD, yang ketiga ketergantungan alkohol, yang keempat gangguan perkembangan saraf ADHD, yang kelima kepribadian ganda, yang keenam rasa sedih. Cara mencegah sikap marah: membaca kalimat istiazah atau tahus, berwudu, mengubah posisi tatkala sedang marah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholat sunnah, diam, dan juga menjaga ucapan. Manfaat dari mencegah sikap marah atau godop adalah dapat memberikan kekuatan jiwa dan juga berpikir jernih, tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah surga. Dalil tentang kontrol diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna as-sarai wad-darai wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Surat Al-Imran ayat 134. Dalil tentang kontrol diri. Hadis riwayat Ahmad an Fazolati bin Ubaid qala Rasulullah sallallahu fil hajati wada'i al ahbirukum bil mu'minin man aminan nas amwalihim wa anfusihim wa masalimu minas salimi nasu minal lisanihi wa yadihu wa mujahidu minal jahidi nabsu fil ta'tilah wa muju minal hajarah qataya wa zunub rawahul Ahmad. Artinya, dari Fadzalah bin Ubaid berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, maukah aku kabarkan kalian tentang ciri seorang mukmin, yaitu orang yang tidak mengganggu harta, tahta, dan jiwa orang lain. Dan muslim adalah orang-orang yang menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain, dan mujahid adalah orang yang berjihad terhadap nafsunya untuk ketaatan kepada Allah, dan muhajir adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Pengertian kontrol diri. Dalam Islam, kontrol diri disebut mujahadah an-nafs, kemampuan seorang untuk mengendalikan diri, hati, pikiran, jiwa, dan raganya dari pengaruh negatif agar tidak menghasilkan perilaku yang merugikan. Aspek-aspek kontrol diri. Yang pertama, kontrol perilaku atau self behavior. Yang kedua ada kontrol kognitif atau cognitive control. Yang ketiga ada kontrol dalam mengambil keputusan atau decision making. Saya Rifki. Ciri-ciri seseorang memiliki sikap kontrol diri. 1. Memiliki sikap sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. 2. Tidak mudah tersinggung dan emosi atas sesuatu yang dihadapi. 3. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan diri. 4. Selalu mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Cara menumbuhkan sikap kontrol diri. 1. Meyakini bahwa kemuliaan manusia karena memiliki akhlakul karimah. 2. Memahami bahwa kontrol diri bagian dari akhlakul karimah. 3. Berteman dengan orang-orang saleh. 4. Berlatih bersikap kontrol diri terus-menerus.
5. Meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam tentang. Saya Rifki, manfaat menumbuhkan sikap kontrol diri. 1. Dapat meminimalisasi akibat negatif dari perbuatan tanpa pertimbangan. 2. Selalu ingat akan pertanggungjawaban semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak dapat bereaksi negatif terhadap berbagai permasalahan. 4. Optimis menjalani hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Hidup kembali tenang dan damai. 6. Terhindar dari sifat iri, dengki, riya, takabur, dan tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Memperkuat ukhuwah insaniyah. 8. Dapat menahan luapan emosi dan menghindari kesalahpahaman. 9. Sabar dalam menerima musibah dan terhindar dari sifat tamak dan rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalil tentang sikap berani membela kebenaran. Wala tahinu wala tahzanu wala antum uluna yang kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Surat Al-Imran. An Abi Dzar qala dakhalta ala Rasulullah qultu ya Rasulullah audani qala qul haqqa wa in kuntum mur'a. Dari Abu Dzar berkata, aku mengunjungi Rasulullah SAW kemudian berkata, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu pahit. Saya akan menjelaskan tentang berani membela kebenaran. Pengertian dalam Islam, sikap berani membela kebenaran disebut syaja'ah, keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan terpuji. Bentuk-bentuk sikap berani membela diri itu berani dalam menghadapi musuh, berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menjaga rahasia, berani dalam mengendalikan nafsu, berani mengakui kesalahan, dan berani untuk bersikap objektif terhadap diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menumbuhkan sikap berani dan membela kebenaran. 1. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membiasakan diri membela kebenaran. 3. Berteman dengan seseorang yang berani membela kebenaran. 4. Memahami manfaat berani membela kebenaran. 5. Tidak takut pada kematian yang merupakan ancaman untuk membela kebenaran. 6. Tidak ragu dalam membela kebenaran. 7. Tawakal dan yakin pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat memiliki sikap berani membela diri. 1. Menumbuhkan perilaku terpuji seperti tangguh dalam menghadapi masalah. 2. Tidak mudah marah dan menjadi pribadi yang tenang dan produktif. 3. Berani dalam menegakkan kebenaran. 4. Kejahatan di lingkungan masyarakat berkurang. 5. Meningkatkan keimanan dan ketentraman lingkungan. 6. Mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, sikap marah godop adalah bagian dari sikap dasar manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang terbebas dari sikap tersebut. Akan tetapi Allah SWT dan Rasulullah melarang manusia untuk bersikap marah dan menjauhi sikap itu. Mampu mengontrol diri membela kebenaran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar terjauhkan diri dari sikap marah dan sikap tercela lainnya. Dapat mengontrol diri dan membela kebenaran juga termasuk sikap yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya.